Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 6 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 344, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari demi hari dalam kehidupan kita di negeri Indonesia ini, kita lebih banyak mendengar dan melihat dan membaca berita-berita yang negatif yang terjadi di negeri ini. PHK dan pengangguran yang semakin bertambah banyak, penurunan daya beli masyarakat, pengusaha yang curang yang mencampur beras tidak berkualitas ke beras premium namun dijual dengan harga tinggi dengan label premium, korupsi oleh para pejabat, penjarahan berkedok demonstrasi, dan lain sebagainya. Kita yang berusaha hidup dalam kebaikan dan mengikuti kehendak Allah, merasa seakan-akan kehidupan ini tidak menampakkan kebaikan bagi kita. Belum lagi jika kita melihat orang-orang yang berlaku curang, sepertinya hidup tenang dan bersukaria dalam kecurangan mereka. Sehingga dapat saja muncul pertanyaan, apakah Allah tidak bertindak untuk membela kita? Firman Tuhan dalam Zefanya 3 yang merupakan latar belakang dari nats kita hari ini memberi gambaran tentang kehidupan para pemimpin di Yehuda yang tidak melindungi masyarakatnya, malah berbuat kejahatan dan juga mengorbankan yang kecil. Mereka bahkan tidak mau mendengarkan teguran Allah yang disampaikannya setiap hari dan setiap pagi. Oleh karena itu Allah murka dan menghukum mereka yang telah berbuat jahat. Namun setelah itu umatnya yang masih setia dipeliharanya dan diberi pembaharuan. Pembaharuan yang diberikannya membuktikan bahwa Allah tidak tinggal diam melihat kejahatan yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Dan mereka yang berlaku setia kepada Allah dipeliharanya dan diberi kemenangan. Karena itulah kepada umatnya yang setia itu dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan hari ini. Betul bahwa orang-orang yang setia kepada Allah nampaknya menjadi orang-orang yang kalah. Namun sesungguhnya Allah beserta dengan mereka memberi kemenangan, yaitu ketika waktunya tiba bagi Allah untuk menghukum mereka yang berlaku jahat. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Allah, dalam kondisi yang seperti sekarang ini bisa saja kita mempertanyakan, apakah Allah masih bekerja? Apakah Allah peduli dengan keadaan yang kita alami? Apakah Allah berada di tengah-tengah kita sekarang? Firman Tuhan hari ini memberi kepastian kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita yang hidup dalam kebenaran dan setia kepadanya. Ia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Sekalipun nampaknya kita berada di pihak yang terpinggirkan, bahkan terhimpit dan kalah oleh karena kejahatan mereka yang tidak mempedulikan Allah, namun sebenarnya Allah tengah merancang untuk menghukum mereka dan sekaligus memulihkan kehidupan kita. Ia adalah Allah yang geram kepada orang-orang yang berbuat lalim, namun bergirang karena kesetiaan kita yang setia dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Ia bergirang dengan sukacita karena kita, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kita dalam keterhimpitan, namun Ia akan membaharui kita dengan kasih-Nya. Dan karena itulah Allah bersorak-sorai karena keberadaan orang-orang yang tetap setia kepadanya seperti kita. Maka firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita yang setia untuk tetap setia dalam ziarah iman yang kita jalani penuh dengan tantangan. Tetap setia kepadanya walaupun terasa berat oleh karena kejahatan yang dirancang dan diperbuat oleh orang-orang fasik di sekitar kita. Tetap dalam kehendak Allah dan segala firman-Nya, sebab sesungguhnya Allah berpihak kepada kita. Ia bersama dengan kita dan bergirang karena kita, dan Ia akan memulihkan kehidupan kita yang setia, sedangkan para pembuat kejahatan akan dihukumnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada kami, yang berlaku benar di hadapan-Mu. Kiranya Engkau terus menguatkan kami untuk tetap setia di jalan-Mu, sehingga kami tidak terpengaruh oleh berbagai kejahatan dunia, dan kami akhirnya beroleh kemenangan karena Engkau bersama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.